Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihatul Jana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kutai Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lailatul Khurya selaku fasilitator saya dan juga kepada Ibu Nuraini selaku pengajar praktik saya. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Baik, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan bagi murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Atau dengan kata lain, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dapat diimplementasikan dengan cara guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Kemampuan awal yang harus dimiliki oleh murid untuk kesiapan proses pembelajaran, yaitu guru dapat melakukan identifikasi melalui asesmen diagnostik atau observasi langsung, bahkan bisa juga dengan cara pengisian angket dan lain-lain. Adapun yang kedua yaitu minat murid. Minat belajar murid merupakan adanya keinginan besar dan dorongan yang timbul dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Guru bisa memenuhinya dengan cara menyediakan media yang disuka anak. Adapun yang ketiga yaitu profil belajar. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara efisien dan menyenangkan. Misalnya, guru memberikan kebebasan dalam gaya belajar murid. Adapun gaya belajar murid ada yang visual, ada yang auditori, bahkan ada yang kinestetik. Untuk strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga ada 3. Yang pertama adalah konten. Konten ini adalah merupakan isi materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman murid. Misalnya dengan memberikan teks bacaan, kemudian materi di dalamnya juga bisa berbagai variasi dan berbagai bentuk. Adapun strategi yang kedua adalah proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif dan lain-lain yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Adapun strategi yang ketiga yaitu produk. Jadi murid diberikan kebebasan menunjukkan bukti pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti bisa membuat gambar, tulisan esai, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal.
Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid bisa dengan memperhatikan perbedaan individu. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan perbedaan individu ini dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Adapun untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih. Sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Adapun untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dapat juga dengan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi di dalam modul ini dengan produk lain di program pendidikan guru penggerak. Baik, untuk kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru yang berpihak kepada murid, yaitu dengan reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif, guna menciptakan pembelajaran yang menuntun ke arah kemerdekaan belajar. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sejalan dengan visi sekolah dengan berorientasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 4 adalah di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.